Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kisah berhikmah Islami bersama sahabat Anda, Ndai Aditya Inju Kisunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inju Kisunda, pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam telah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya siapakah orang-orang yang akan berada di surga bersamaku?" Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu dan kampung beserta tempat tinggalnya. Setelah mendapatkan jawaban, Nabi Musa pun turun dari Bukit Tursina dan terus ia berjalan mengikuti tempat yang Allah beritahu kepada Nabi Musa. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang berkenaan itu. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk, di situ beliau pun berjaya akhirnya bertemu dengan orang yang Allah sebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah memberi salam, beliau dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Tapi entah mengapa, si tuan rumah bukannya menjamu Nabi Musa yang sebagai tamunya. Dia malahan masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalam. Tak lama kemudian, si tuan rumah pun kembali menghampiri Nabi Musa sambil ia membawa seekor babi betina yang begitu besar. Dan babi itu pun telah diamati dengan cermat. Namun Nabi Musa malahan terkejut melihat hal yang demikian. "Wahai Tuhanku," kata Nabi Musa berbisik di dalam hatinya dengan penuh keheranan. Lalu si babi itu pun dibersihkan dan dimandikan dengan begitu baik oleh si pemilik rumah. Setelah babi itu dimandikan, lalu dielap sampailah kering. Serta si pemilik rumah pun memeluk dan menciumnya. Yang hingga pada akhirnya si babi itu pun dihantarkan kembali ke dalam kamar. Tidaklah lama kemudian lagi, dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang sama begitu besarnya. Lalu babi itu juga dimandikan dan juga dibersihkan. Kemudian dielap lagi hingga kering dan dipeluk serta diciumnya juga penuh dengan rasa kasih sayang. Lalu babi itu pun kemudian dihantarkan kembali oleh si pemilik rumah ke kamarnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, lalu si pemilik rumah pun barulah ia melayani Nabi Musa sebagai tamunya. Lalu saat itu, Nabi Musa pun bertanya kepada pemilik rumah, "Wahai engkau saudaraku, apa agamamu?" Lalu tak lama kemudian, si pemilik rumah pun menjawab, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya agamaku adalah agama tauhid." "Habis mengapa engkau membela babi?" "Kita tak boleh berbuat begitu," kata Nabi Musa kepada pemilik rumah. "Wahai tuanku, sebenarnya kedua babi itu adalah ibu dan bapak kandungku. Oleh karena itu, mereka telah melakukan dosa yang begitu besar, hingga Allah telah menukarnya rupa mereka menjadi babi yang begitu hina untuk dilihatnya.
Soal dosa mereka itu urusannya dengan Allah. Namun, aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Hari demi hari aku tetap berbakti kepada mereka, sebagaimana apa yang engkau lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, namun aku tetap melaksanakan tugasku sebagai anaknya. Namun setiap hari aku selalu berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan aku pun memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka kembali menjadi manusia biasa. Tetapi Allah yang Maha Esa belum mengabulkan doaku. Begitulah jawaban si pemilik rumah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai hambaku Musa, inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di surga nanti. Berkat hasil baktinya yang begitu tinggi kepada kedua orang tuanya, maka derajatnya aku naikkan menjadi anak yang soleh di sisiku. Oleh karena dia telah berada di derajat anak yang soleh, maka aku angkat doanya. Tempat kedua ibu bapanya yang dahulu di dalam neraka, maka saat ini juga aku akan pindahkan ke dalam surga. Wahai sahabat Incuki Sunda, kisah ini sangatlah luar biasa. Selain kisahnya yang banyak hikmah, di sini juga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Sungguhlah beruntung bagi seorang ayah dan juga ibu yang mampu melahirkan anak-anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu sebuah anugerah terbesar yang patut kita syukuri. Selain doanya yang bisa menembus ke surga, dia juga mampu memberikan syafaat untuk ibu dan bapaknya. Wahai sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bisa bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk Anda semua. Saya Handayani Aditya, mohon pamit dan juga undur diri. Nantikan juga kisah-kisah Islami lainnya, namun jangan lupa memberikan like, comment, and subscribe untuk kemajuan channel ini. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.